Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin para alim, asatidzah wal ustadzat, jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, syukur selalu kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia terhadap kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah menghayati kematian. Satu hal yang pasti kita hadapi semua, kata Imam Al-Ghazali, satu hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tetapi terkadang hiruk pikuk kehidupan dunia seringkali membuat kita terlupa bahwa kematian itu satu hal yang mesti dan niscaya, dan waktunya kita tidak pernah tahu. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar tetangga kita, almarhum Pak Deki Wahyudi, yang malamnya masih sholat tarawih di Masjid As-Surur. Begitu pulang, dini harinya kita mendengar kabar beliau terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit, dan kemudian beberapa hari beliau meninggal. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Maka benar sekali kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhu, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Aksiru min dzikri ahadimil ladzati, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Kehidupan dan kematian, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kehidupan dan kematian itulah satu takdir yang pasti kita jalani semuanya. Ketika bicara kehidupan, setidaknya setelah alam ruh, kemudian kita memasuki alam rahim, dan sekarang alam dunia, nanti alam kubur dan alam akhirat. Di alam rahim, perkembangan yang selalu dipantau oleh orang tua kita, biasanya perkembangan fisik kita saat dalam kandungan. Ya, dipastikan setiap bulannya memang berkembang, janinnya, bobot kilogramnya sesuai gitu ya. Tidak ada indikasi kelainan secara fisik, ya, maka di USG memastikan semua berjalan atau berkembang dengan baik sampai kelahiran, dan itu adalah manifestasi kematangan fisik kita. Begitu sudah sempurna proses pertumbuhan janin selama 9 bulan dalam kandungan ibu, akhirnya lahirlah bayi itu, dan itu kita semua. Masuklah ke alam dunia. Nah, di alam dunia itu sejatinya setelah di alam rahim
perkembangan fisik yang menjadi fokus perhatian, seharusnya di alam dunia ini bukan lagi perkembangan fisik yang menjadi fokus perhatian kita, melainkan perkembangan spiritualitas kita. Kalau alam rahim akan berujung dengan kelahiran, maka alam dunia akan berujung dengan kematian. Itulah kenapa rasionalnya ketika berada di alam dunia ini, fokus perhatian kita bukan lagi pada aspek fisik jasadiah, melainkan beralih kepada aspek spiritual, rohani kita. Karena yang akan kita hadapi adalah kematian. Dan tentang kematian, bicara fisik material itu tidaklah terlalu penting. Yang kemudian akan sangat menentukan masa depan kita di alam setelah dunia itu adalah level atau kualitas spiritualitas kita. Nah, maka seharusnya kematian itu adalah menjadi manifestasi kematangan spiritual kita. Jangan sampai kemudian ketika kematian menjemput, kita masih banyak PR dengan ruhani kita. Karena itu akan menjadi persoalan serius bagi kita ketika kita masuk ke alam kubur, ya, barzakh, akhirat. Dan kematian pasti menjemput kita semua. Tidak ada yang bisa lari. Dan di banyak ayat Allah mengingatkan kita semua. Misalnya kita kutip surat An-Nisa ayat 78, surat keempat. Aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, kematian pasti menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh. Jadi andai gitu, kemudian saking seseorang misalnya ingin lari dari kematian, dia membuat benteng yang terbuat dari baja sekalipun, yang dia pikir misalnya bisa menghalangi Israel untuk datang mencabut nyawanya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Itu sia-sia. Ketika tiba masanya kematian menjemput seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi meskipun dia bersembunyi di benteng yang kokoh. Di surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah juga mengingatkan kita, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui, yang ghaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kemudian akan dikabarkan tentang segala hal yang kalian lakukan. Nah, ini persoalannya. Jadi kematian bukan akhir kehidupan. Kematian menjadi pintu gerbang untuk kemudian adanya pengadilan akhirat. Nah, ini yang jadi persoalan serius, bahwa fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dikabarkan kepada kalian tentang semua yang kalian lakukan. Dan persoalannya adalah hakimnya itu alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Itu persoalannya. Tidak ada yang bisa ditutupi. Kalau di dunia kita bisa merekayasa untuk tidak diketahui
untuk tidak terbongkar di akhirat sana, tidak bisa. Semua akan terang benderang. Meskipun persoalan penyakit hati yang tersimpan dalam dada mungkin tidak pernah dinyatakan dalam perilaku dan perkataan, tetapi itu ketika terus tersimpan dalam dada, misalnya kedengkian, itu kan persoalan penyakit hati dalam dada. Masalahnya adalah innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terdetak di dalam dada kita. Jadi tidak ada yang kemudian bisa disembunyikan. Semua akan tampak terang benderang. Kalau kita bahas tentang prosesi kematian, maka ada dua istilah yang kita akan dapati dalam Al-Quran, ada maut dan ada wafat. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi berbicara tentang kematian, batas akhir kehidupan. Kita semua itu punya batas akhir, biasa juga disebut dengan ajal. Walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, jadi ajal itu batas akhir kehidupan seseorang, kita semua. Nah, itulah kematian, maut. Tapi ada istilah lain yang digunakan oleh Al-Quran adalah wafat. Nah, misalnya di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika tiba kematiannya dan menahan jiwa lain yang belum ditakdirkan kematiannya dalam tidur mereka, dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, lalu yang jiwa yang sudah ditentukan kematiannya ditahan oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, adapun jiwa yang belum ditentukan kematiannya maka dilepaskan kembali sampai waktu yang sudah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada peristiwa ya, kita tidur itu sebetulnya kematian kecil karena ditahan sementara oleh Allah lalu dilepaskan lagi anfus kita itu. Nah, pada peristiwa yang kita jalani, tidur bangun seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, persoalannya kan kita seringkali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Padahal ini kalau kita refleksikan menjadi sebuah keinsafan bagi kita, bahwa ternyata kalau Allah sudah tahan, tidak dilepaskan dan dikembalikan lagi kepada jasad kita, ya selesai sudah. Makanya kesadaran ini juga menjadi sangat penting tentang bagaimana kita sebelum tidur, kan gitu. Amaliyah apa yang kita lakukan sebelum tidur? Itulah kenapa Nabi mengajarkan beberapa amaliyah yang harus kita lakukan sebelum tidur. Berwudu, karena para malaikat mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Jadi sepanjang kita tidur, kalau dalam keadaan berwudu sebelumnya, maka kita memperoleh doa dari para malaikat. Kemudian mengajarkan kita agar membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beristighfar, kemudian baca sholawat.
Itu adalah diantara amaliyah-amaliyah yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebelum tidur. Karena tidur itu kematian kecil, dan kita tidak pernah tahu, mungkin saja tidur di satu hari tertentu itu menjadi tidur terakhir kita. Jadi ada maut, ada wafat. Maut adalah batas akhir kehidupan, wafat proses terlepasnya ruh dari jasad. Jadi saat seseorang tiba kematiannya, maka ada proses yang dia jalani, dia rasakan, yaitu ketika ruhnya lepas dari jasadnya, diambil oleh malaikat Israel, ditarik oleh malaikat Israel, itulah namanya proses wafat. Maut, wafat, sakaratul maut. Nah, itu urutannya. Takdir kematian tiba, kapan batas akhir kehidupan seseorang, lalu ada proses yang dia jalani, lepasnya ruh dari jasad, itu wafat. Dan lepasnya ruh dari jasad itu ada rasanya, itulah sakaratul maut. Jadi rasa yang dirasakan oleh si fulan ketika ruh lepas dari jasadnya, itulah sakaratul maut. Dan di berbagai hadisnya Nabi menggambarkan sakaratul maut itu begitu dahsyatnya. Maka kita diajarkan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, agar dimudahkan, diringankan dalam sakaratul maut. Dan ada peristiwa besar yang dialami oleh si fulan ketika merasakan sakaratul maut itu. Hanya lagi-lagi kita tidak memikirkan hal itu, padahal itu sangat krusial, momen yang sangat krusial yang menentukan apakah kemudian kita selamat atau celaka. Tentu kita berharap selamat. Di surat Qaf Allah mengingatkan, waja'at sakratul maut bil haq. Jadi sakaratul maut itu pasti datang dengan kebenaran. Dzalika kunta minhu tahid. Itulah satu peristiwa yang kalian sering menghindar darinya. Jadi seolah-olah kita ingin hidup 1000 tahun gitu ya, seperti keinginan orang Yahudi yang direkam di surat Al-Baqarah itu. Dikira dengan hidup 1000 tahun itu bisa menghindarkan dia dari azab Allah, tidak akan pernah bisa. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut. Ini di surat Al-An'am ayat 93. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Sekiranya kalian melihat ketika orang-orang yang zalim dalam kondisi sakaratul maut, ya, jadi sekiranya penglihatan kita itu disingkap oleh Allah gitu. Ya, misalnya kita diberikan kasyaf, ya, tersingkap hal-hal di balik tabir saat seseorang, dan orang itu misalnya orang yang zalim, ketika dia mengalami sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan saat itu malaikat memukul-mukulkan tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarlah ya, ruh kalian. Jadi bayangkan di sini digambarkan berarti ada orang yang orang itu zalim, maka proses sakaratul mautnya sampai malaikat itu memukul-mukul orang tersebut. Cuma lagi-lagi kita kan nggak tahu, nggak bisa melihat peristiwa itu. Hanya si fulan yang merasakan, si orang zalim ini, saat malaikat saking kesalnya dan susahnya itu ruh keluar, sampai dipukul-pukul, akhriju anfusakum, keluarlah ruh-ruh kalian itu.
Al-yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Pada hari ini akan dibalas dengan azab yang menghinakan atas apa yang kalian katakan tentang Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan tentang sikap kalian yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Allah kabarkan dalam surat Al-An'am 93 ini, maka ini menjadi informasi yang valid karena wahyu kebenarannya mutlak. Jadi walaupun kita tidak melihat secara kasat mata dan memang tidak diberikan kemampuan untuk melihat, menyaksikan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami sakaratul maut, maka ketika Al-Quran menginformasikan seperti ini adalah sebuah kebenaran dan menjadi pelajaran bagi kita. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Bunda Aisyah meriwayatkan, jadi ketika Rasulullah sakit yang kemudian berujung kepada kewafatan beliau, beliau itu meletakkan tangannya dalam sebuah baskom yang isinya air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'i fayumsihu biha wajhahu. Lalu beliau menyelupkan tangannya ke dalam air itu dan mengusapkan kepada wajahnya, wa yaqulu la ilaha illallah. Berkata, la ilaha illallah, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratul mautnya. Nah, jadi bayangkan, manusia termulia teragung itu juga merasakan sakaratul maut, dan beliau mengatakan innalil mauti la sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul mautnya. Nah, peristiwa yang dihadapi oleh seseorang ketika sakaratul maut, ya, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah dan Imam Ibnu Mundah, ya, dalam Ar-Ruh wan Nufus, itu menjelaskan ada 3 peristiwa yang dialami oleh seseorang saat sakaratul maut. Nah, ini yang tadi saya sebut momen sangat krusial, sangat penting, dan ini sangat bergantung kepada bagaimana cara dia hidup sebelumnya. Bagus kehidupan sebelum sakaratul mautnya, maka insya Allah mudah-mudahan bagus pula dia menjalani sakaratul mautnya sehingga dia lulus dalam fitnah sakaratul maut. Tapi buruk kehidupan sebelum sakaratul mautnya, maka bisa jadi itu menjadi fitnah yang sangat besar bagi seseorang itu saat menjalani sakaratul mautnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa saat seseorang sakaratul maut, maka setan hadir. Tujuannya adalah itulah momen terakhir bagi setan untuk menggoda, menyesatkan si fulan tersebut pada detik-detik terakhir kehidupannya, dan itulah momen krusial. Maka kenapa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, ya bani ya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, setan sangat berkepentingan untuk kemudian itulah momen terakhir agar seseorang itu convert atau murtad dari Islam. Kata Imam Al-Qurtubi, saat itu setan akan hadir dalam rupa orang tua seseorang, ya tentu si fulan yang menjalani proses sakaratul maut itu akan hadir dalam
rupa orang tuanya, ibu dan ayahnya, kemudian keduanya mengatakan tentang pengalaman kematian mereka, yang tentu itu adalah manipulasi setan. Kurang lebih mengatakan, wahai nak, kami orang tua kalian pasti menghendaki kebaikan untuk kalian. Ibu yang menyusuimu menjadi saksi tentang kasih sayang ibu terhadap kamu, dan ketahuilah bahwa ibu dan ayah sudah meninggal lebih dulu. Ternyata meninggal dalam Islam itu susah, sengsara setelahnya. Maka meninggallah kalian, kata setan yang merupa wajah ibu ayah kita itu, dalam agama Nasrani atau Yahudi. Itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan setelah kematian. Kira-kira begitu intinya, memalingkan seseorang dari Islam kepada di luar Islam, Yahudi atau Nasrani. Dan saat itu kan kita sudah nggak bisa apa-apa lagi, tidak lagi bisa berucap-ucap, karena ketika roh sudah sampai kerongkongan sudah nggak bisa apa-apa lagi kecuali isyarat-isyarat saja. Maka di momen seperti itu juga Rasulullah mengingatkan kita yang masih hidup, ya, barangkali ada di antara kita yang kedua orang tuanya masih ada dan sudah sepuh. Ingatlah kalau beliau-beliau menjelang kematiannya, jangan ditinggal sendirian. Dampingi, apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang menuju kematian di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jadi jangan ditinggal sendirian, karena kalau tiba saat sakaratul maut itu dia sedang bertarung dengan setan yang mencoba menyesatkannya. Maka talkinkan la ilaha illallah, atau lebih singkat lagi Allah Allah Allah, agar si fulan, dalam konteks ini apalagi kalau orang tua kita yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, kalbunya tetap teguh berucap Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Nah, di riwayat lain dari Imam At-Tirmizi juga, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan atas orang yang menuju kematian di antara kalian dengan surat Yasin. Nah, jadi ketika orang tua kita misalnya sudah sangat payah secara medis menuju kematian, ya perbanyaklah baca surat Yasin di sampingnya. Dan jika sudah sangat dekat lagi tanda-tanda kematian itu, talkinkan la ilaha illallah. Nah, doa di surat Ali Imran ayat 8 juga menjadi sangat penting untuk kemudian diamalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami setelah ya, Engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, di penafsirannya bahwa doa ini konteksnya tidak hanya saat kehidupan, tetapi justru yang paling krusial adalah ini permohonan saat sakaratul maut, agar jangan dicondongkan lagi hati kita kepada kesesatan saat menghadapi teror dari setan itu. Kita bermohon kepada Allah agar ditetapkan ba'da idh hadaitana, ditetapkan dalam hidayah, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada bagi kami rahmat dari sisimu. Jadi perlindungan, pertolongan Allah saat kita menghadapi sakaratul maut itu, agar betul-betul dilindungi oleh Allah dari fitnah setan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Kemudian selain setan, malaikat juga hadir.
tentu berusaha menguatkan si fulan, dalam hal ini tentu seorang muslim, di saat sakaratul mautnya. Imam Ibnu Mundah meriwayatkan beberapa hadis tentang kehadiran malaikat di detik-detik terakhir kematian seorang muslim. Beliau kemudian juga mengutip ayat surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi bagi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, di antara kabar baiknya adalah akan dibersamai oleh para malaikat. Nah, penafsirannya termasuk dalam proses sakaratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Karena dikabarkan surga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kehadiran malaikat bersama kita itu bagi orang-orang yang istiqomah, bermujahadah untuk istiqomah. Maka istiqomah itu tema sentral dalam kajian tasawuf. Bagaimana kemudian kita bisa bermujahadah sampai level istiqomah. Karena orang-orang istiqomah itulah yang kemudian akan mendapatkan pendampingan dari malaikat saat sakaratul mautnya. Kemudian yang ketiga, saat sakaratul maut seseorang juga ditampakkan tentang gambaran surga dan neraka. Sesiapa yang akan ditempatkan di surga, tergambar surganya. Sesiapa yang akan ditempatkan di neraka, digambarkan juga tentang dahsyatnya neraka itu. La yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar. Tidak akan keluar roh seorang di antara kalian sampai dia mengetahui tempatnya nanti di akhirat itu di surga atau di neraka. Jadi digambarkan, ditampakkan. Maka orang-orang beriman itu ingin bersegera, bergegas gitu ya, disolatkan, dikuburkan, karena dia sudah memperoleh gambaran tempatnya, dan dia tidak ingin berlama-lama lagi dengan prosesi pemulasaraan jenazah itu, dipercepat karena sudah melihat bayangan surga yang ditampakkan. Sekali lagi kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat. Nah, andai dikasih melihat gitu ya, mungkin tobat semua kan gitu. Oh ternyata benar sekali gitu kan, tentang surga, tentang neraka gitu ya. Andai apa yang dialami oleh yang sakaratul maut gitu ya, itu kita juga melihat, mendengar gitu, ya mungkin kita tobat semua gitu. Kita tidak dikasih melihat, dikasih mendengar ya, sebagai ujian bagi kita semua. Baik, jadi kematian itu setidaknya bisa kita maknai dalam 3 poin. Ia adalah gerbang memasuki kehidupan yang abadi dan sempurna ya, di surat Al-Ankabut ayat 64 ya, nanti dibuka saja ya ayatnya, saya tidak tuliskan di sini. Lalu puncak kerinduan primordial untuk kembali kepada Allah, surat Al-Fajr ayat 27-30. Kemudian tangga menuju perjumpaan dengan Allah, Al-Qiyamah 22-23. Jadi bagi orang-orang beriman, kematian itu adalah pintu gerbang bagi kita untuk kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Puncaknya itu, wujuhu yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Ketika kita berjumpa dengan Allah, menyaksikan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabbullahu liqa'ah. Sesiapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Sesiapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Ya, bagi orang beriman, kematian itu
terutama dalam pembacaan para sufi ya, kematian itu justru satu hal yang dirindukan. Tentu dirindukan bukan berarti ingin cepat-cepat mati, bukan. Tetapi saat kematian itu tiba, itulah sesuatu yang dirindukan, karena itu adalah pintu gerbang untuk berjumpa dengan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cuma kan persoalannya, apakah kita diundang seperti itu oleh Allah? Kan itu persoalannya. Apakah kita dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah? Nah, itu persoalannya. Inilah kemudian tugas kita selama kehidupan itu, membaguskan diri agar kemudian dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, agar kemudian di akhirat kelak berseri-seri wajah kita karena menatap zat Allah. Sedikit tentang alam kubur. Jadi setelah kematian, kemudian wafat dan sakaratul maut, ruh lepas dari jasad, kan setiap kita pasti dikubur ya. Sudah bunyi ya, karena nggak ada coffee morning ya. Masuklah kita ke dalam kubur. Nah, itu persoalannya, di kubur itu ada apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Di kubur itu bukan kemudian tanpa proses yang dahsyat. Di kubur itulah justru proses yang dahsyat itu dimulai setelah sakaratul maut yang juga sangat dahsyat. Imam At-Tirmizi meriwayatkan al-qabru awwalu manzilun min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama di antara tempat-tempat di akhirat, ya, tahapan-tahapan di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu. Sesiapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya juga akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tetapi sesiapa yang tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi tolak ukurnya itu di alam kubur, setelah proses sakaratul maut. Dan pertanyaan kubur itu nyata. Yang dari kecil kan kita sudah diajarkan kan, man rabbuka, mandinuka, man nabiyuka, gitu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Nabi satu waktu setelah menguburkan seseorang yang meninggal dunia, beliau berdiri, berhenti sejenak, lalu mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbit fa innahu al-ana yus'alu. Jadi saat Nabi menguburkan seseorang, kemudian Nabi berdiri sejenak dan mengatakan, mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian yang meninggal ini, dan berdoalah untuknya agar ditetapkan sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Nah, jadi ketika nanti para pengantar kubur itu pergi pulang meninggalkan kuburan, disitulah kemudian ditanya. Dan siksa nikmat kubur itu juga nyata. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di hadis yang panjang, saya memenggal ujungnya saja. Saat ada Nabi berjalan melewati area pekuburan, Nabi mendengar dua orang yang sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, membaginya menjadi dua dan menancapkan di dua kuburan itu. Kata Nabi, keduanya sedang disiksa karena dua hal. Ada yang pertama, tidak istinja setelah buang air kecil. Kan kadang kita ngelihat ya, saudara-saudara kita, para supir sembarangan gitu ya, buang air kecilnya, mojok, dah gitu kan. Nah, itu sebetulnya persoalan itu. Karena ternyata di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang yang diazab di kubur gara-gara dia nggak suka istinja setelah buang air kecil. Nah, yang satu lagi karena suka
menyebar fitnah, namimah. Nabi tancapkan pelepah kurma itu, kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan siksanya diringankan selama belum kering pelepah kurma ini. Di ayat lain ada tentang nikmat kubur, tapi saya tidak tuliskannya. Intinya siksa dan nikmat kubur itu nyata, itu yang akan dialami. Dan peristiwa berikutnya adalah munkar dan nakir pasti datang. Imam At-Tirmizi meriwayatkan, ya, langsung saya terjemahkan saja. Apabila seseorang sudah dikubur, maka datang kepadanya dua malaikat, warnanya hitam dan hijau. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Jadi Munkar dan Nakir ini pasti datang menemui si fulan yang sudah di dalam kubur untuk bertanya tadi. Di riwayat sebelumnya kan yus'alu, ditanya. Nah ini persoalannya bukan tentang kita ngafalin raditu billahi robba bil islami dina wa Muhammad nabi wa rasulah, bukan tentang ngafalin di dunia gitu, tetapi bergantung tentang amal kita selama di dunia. Di Imam Baihaqi apabila telah dikuburkan seseorang di antara kalian, maka datang kepadanya fitnah kubur, dua fitnah kubur, ya. Fitana al-qabri, dua fitnah kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Suaranya aswatuhuma karra'di al-qasif, seperti petir yang menggelegar, dan matanya, pandangannya, wabsaruhuma, seperti kilat yang menyambar. Kira-kira begitu. Fatal talaka watar taroka, itu membuat kalian gemetar, ya. Ini Nabi ngajak bicara Umar nih, Sayyidina Umar. Kaifa bika inda dzalika ya Umar? Bagaimana seandainya kamu ada dalam posisi itu? Nah, jadi ini bagian dari pendidikan Rasulullah, ya. Meminta Sayyidina Umar membayangkan saat Munkar dan Nakir datang nanti dengan suara yang menggelegar, itu bagaimana perasaan kamu? Kira-kira begitu. Nah, terakhir, menghayati kematian sama dengan menghargai kehidupan. Kita menghayati kematian bukan berarti menjadi lemes dalam menjalani kehidupan. Justru dengan menghayati kematian kita menjadi insaf bagaimana menghargai kehidupan. Kehidupan ini sangat bernilai, ya, nikmat dari Allah yang harusnya diisi dengan amal-amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah depankan dulu kematian baru kehidupan, agar fokus kita adalah kematian, dan kemudian dengan itu menghadirkan sebuah keinsafan untuk ahsanu amala, berbuat amal yang paling baik. Wa huwal azizul ghafur. Jadi kalau kata Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, maka kita asumsikan, kita buat simulasi di surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'arujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi malaikat dan Jibril naik kepada Allah di akhirat itu satu hari setara 50.000 tahun. Jadi satu harinya akhirat setara 50.000 tahun di dunia. Kita coba buat simulasi perhitungan pakai persamaan matematika. Bila 50.000 tahun sama dengan satu hari, maka 70 tahun, asumsi usia kita 70 tahun di dunia ini sama dengan X hari. Maka X hari adalah 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali satu hari, ketemu 0,0014 hari, dikali 1440 menit dalam sehari, maka hasilnya X hari itu adalah 2 menit 0,16 detik. Jadi 70 tahun itu bila dibandingkan dengan satu hari saja di akhirat, itu sama dengan 2 menit 0,16 detik.
relativitasnya Einstein ini ya. Ternyata waktu itu relatif. Waktu mana dulu? Ketika waktu dunia dibandingkan dengan waktu akhirat menjadi sangat relatif. Usia yang 70 tahun itu dibandingkan dengan satu harinya akhirat hanya bernilai 2 menit 0,16 detik. Bahkan hidup di akhirat itu bukan hanya satu hari ya, abadan abada, selama-lamanya. Maka semakin tidak terbandingkan lagi dengan 70 tahunnya dunia. Karena dibandingkan dengan satu hari saja, itu nilainya hanya 2 menit 0,16 detik. Nah pertanyaannya, 2 menit 0,16 detik itu mau kita buat untuk apa? Itulah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Kebahagiaan kita yang selama-lamanya di akhirat itu ternyata bagaimana kita memanfaatkan 2 menit 0,16 detik itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila agak lama. Wa'alafu minkum hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.